mengajak istri kalian dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Aziz Pertiwi, si Raja Edukasi versi pribadi. Usman, urusan sergap mengedukasikan ancaman netizen. Apakah itu? Yaitu susahnya menghindari dosa di luar rumah, tapi dosa dalam rumah tidak bisa dihindari. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena masih banyak yang tidak tahu tanggung jawabnya sebenarnya antara suami istri itu, yaitu laki-lakinya tanggung jawabnya apa, perempuannya tanggung jawabnya apa. Mereka masih belum mengerti, dan memang jarang orang menerangkan seperti itu. Karena apa? Itu hal-hal sepele sebenarnya teman-teman, tapi dianggap sepele, betul-betul dianggap sepele, tapi itu bisa merusak kalian dunia maupun akhirat. Saya pasti jamin itu pasti merusak kehidupan kalian dunia maupun akhirat. Kenapa? Sangat gamblang dijelaskan dalam tatanan kehidupan manusia yang diciptakan dari undang-undang Tuhan yang diciptakan kepada kita manusia, bahwa sebagai kaum hamba Allah yang taat dan patuh kepada aturan Tuhan, yaitu kita harus mengerjakan kebaikan, menjauhi kejelekan. Itulah yang sebenarnya terjadi teman-teman, yang kurang orang mengerti. Kenapa berbahaya hubungan keluarga itu, rumah tangga itu? Karena mereka tidak tahu sebagai laki-laki posisinya apa, sebagai perempuan posisinya apa, tanggung jawabnya apa, laki-laki tanggung jawabnya apa. Mereka tidak mengerti, dan dia anggap sepele saja, dan selalu mengatakan bahwa biasa itu bumbu-bumbu rumah tangga. Begini saudaraku, teman-temanku, sebagai orang yang berpengalaman, pernah mengalami seperti itu, makanya kita berbagi. Menurut saya itu tidak baik, ya makanya saya bagikan supaya jangan ada lagi yang bikin, dan dibenarkan dalam ilmu undang-undang Tuhan menurut yang pernah saya pelajari. Apa sih sebenarnya tugasmu kau sebagai laki-laki? Sangat detail diajarkan adalah titelnya laki-laki tuh. Kalau dalam kehidupan rumah tangga itu, dia sudah dikasih titel sama Tuhan memang. Pertama adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dia adalah seorang pemimpin, laki-laki itu. Imam dalam rumah tangga. Imam itu adalah pemimpin. Pemimpin itulah bahasa dunia. Itu titel dikasih sama laki-laki itu sebenarnya teman-teman. Kenapa mesti berbahaya titel itu? Iya, karena apa yang membuat berbahaya titel itu teman-teman? Kalian pasti mengerti tanggung jawab sebagai pemimpin, iya kan? Jangan kau pikir-pikir dirimu itu kawin dengan istrimu semua seenakmu, begitu. Tanggung jawab seorang pemimpin yang perlu dipertanyakan ini teman-teman. Iya. Kalau pemimpin dunia, ibaratkan kita pemimpin suatu negara seperti Indonesia ini, saya kasih contoh satu ya. Ibaratkan pemimpin negara, satu saja wargamu kelaparan, kau akan pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Begitu pula dengan istrimu, anakmu. Kalau sampai kelaparan anak istrimu, itu pasti kau akan pertanggungjawabkan kelak. Tapi bukan cuma itu, banyak teman-teman. Dalam urusan segi dunianya, saya terangkan sebagai urusan segi dunianya teman-teman, bagi seorang pemimpin atau laki-laki, yaitu menafkahi istri lahir batin. Itu kata-kata sebenarnya sangat simpel, tapi dia simpel, padat dan jelas. Maknanya sangat luas. Mungkin kau bisa nafkahi lahirianya, tapi batinnya tidak bisa kau nafkahi. Bisa kau nafkahi batinnya, tapi lahirianya belum tentu kau bisa nafkahi. Karena apa? Di situ banyak pelajaran
yang kita harus mengelolanya. Yang paling susah adalah mengetahui isi hati seorang pasangan kita. Tapi ada titelnya, ada judulnya. Sebagai seorang laki-laki, bahayanya di mana? Kau adalah pemimpin. Kalau di dunianya kau adalah pemimpin. Ya, itu bahayanya itu teman-teman. Kau harus menafkahi istrimu lahir batin di dalam dunia. Sedangkan menafkahi lahir istri dan batin itu adalah maknanya sangat luas teman-teman. Itu cuma kata-kata, tapi jurusannya sangat luas. Jadi kalau menafkahi istri lahir batin itu tidak dipenuhi teman-teman. Ada undang-undangnya seperti itu, baru kita tidak penuhi, berarti itu melanggar toh. Itu kita melanggar undang-undang kan. Kalau biasanya melanggar undang-undang, apakah orang akan dihukum? Dalam hukum dunia saja pasti dihukum. Kalau orang melanggar pasti dihukum. Apalagi kau langgar undang-undang Tuhan. Ya, di blender saja nanti, itu pasti itu di blender. Jadi jangan kau anggap sepele itu teman-teman. Sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, jangan kau main-main itu. Nggak bisa dimain-mainkan itu. Nggak bisa dianggap sepele itu. Dua titel yang melekat pada dirimu itu kau pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ingat itu. Kalau kita masuk dalam ranah agama atau dunia akhirat, dia dikatakan sebagai imam atau ya imam dalam rumah tangga. Lebih parah lagi teman-teman. Kenapa saya bilang itu lebih parah lagi teman-teman? Karena bisa dikatakan mayoritas rumah tangga sekarang, suami istri, itu jarang sekali bisa terpenuhi itu. Kalau ini saya harus memakai ilmu menembus perbatasan untuk menerangkan itu teman-teman. Karena dia lama surana Tuhan sudah. Kalau salah berdosa. Dua titel yang dilekatkan kau pada laki-laki, jangan kau pernah bermimpi mau selamat kalau kau tidak kerjakan. Baru yang kedua teman-teman, menurut ilmu penembus perbatasan yang saya miliki, kalian harus mengajak istri kalian ke jalan kebaikan dan mengajari istri kalian apa yang diperintahkan Tuhan dan apa yang dilarang sama Tuhan. Dan kau harus jadi imam dalam rumah tanggamu di saat kau mau melaksanakan sholat. Nah ini lebih parah tuh. Sibuknya dengan pekerjaan, saya kira barangkali titel itu bahasanya cuma segitu. Jadi jangan kau anggap remeh sebagai laki-laki teman-teman. Tidak segampang itu. Coba kau pelajari sendirilah. Kalau kau tidak percaya, pelajari sendirilah. Camkan baik-baik itu. Kalau kalian tidak melaksanakan perintah Tuhanmu, undang-undang Tuhanmu yang sudah diterapkan, pasti kau akan pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Iya, itu sudah diaturkan undang-undangnya itu. Kalau kau tidak laksanakan itu, aduh. Makanya kalau dilihat dari mata sebenarnya seorang laki-laki itu gampang-gampang saja. Karena pekerjaannya cuma satu, cari uang. Kalau dilihat dari mata itu begini sudah teman-teman, kita tinggal kerja, cari uang, menafkahi istri, dikasih makan anak istri. Itu gampang kan kalau dilihat dari mata, dibandingkan dengan istri rawat anak, cuci baju, cuci piring, siapkan makanan. Iya, ini yang sering disepelekan orang teman-teman. Sebagai seorang laki-laki, terlalu besar tanggung jawabnya sebenarnya. Seorang pemimpin itu terlalu besar tanggung jawab. Kalau kita ambil contoh dari negara, satu saja wargamu yang kelaparan, pemimpinnya itu harus pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Satu saja. Ya, itu kalau ibaratkan dalam pemimpin negara itu teman-teman.
Ya, dan kau tidak boleh, pemimpin negara ini tidak boleh bersenang-senang tidur di tempat yang mewah, di kasur empuk, kalau masih ada warganya yang tidur dalam kesusahan. Itu aturan Tuhan itu yang diabaikan itu, teman-teman. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya perempuan itu simpel sebenarnya pekerjaannya. Iya, simpel saja pekerjaannya. Apa? Tinggal nuruti suaminya ya sudah selesai. Walaupun banyak undang-undangnya, aturan-aturannya, ya banyak aturan-aturannya, tapi saya kasih simpel tadi. Ucapan pertama itu bahwa tinggal mengikuti suami saja ke jalan yang baik. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, sebenarnya banyak juga yang dilakukan perempuan, tapi tidak seberat dengan laki-laki lah. Ya, kenapa saya bilang tidak seberat dengan laki-laki? Makanya saya bilang kalau mau selamat, perempuan mau selamat dunia akhirat, tinggal satu, nuruti suami saja ke jalan yang benar. Jangan nuruti juga ke jalan yang tidak baik. Ya, suami mau main judi, kau juga ikut-ikutan mau main judi. Itu salah itu. Nuruti saja ke jalan yang benar. Ya, adalah aturan-aturannya seperti sediakan makanan suami. Tapi kan suami juga bisa kerja sendiri itu. Nggak usah terlalu repot. Itu kan cuma apa namanya, fasilitas, tidak ditentukan dalam ajarannya. Yang ditentukan dalam ajaran undang-undang Tuhan itu adalah satu, harus nurut kepada suami ke jalan yang benar. Itu saja sebenarnya undang-undangnya perempuan itu. Simpel kan teman-teman? Kalau masalah urus anak, urus makanan, urus rumah tangga, itu cuma apa namanya, bumbu-bumbu. Itu baru namanya bumbu-bumbu rumah tangga. Kalau berkelahi dalam bumbu-bumbu rumah tangga tidak ada sejarahnya itu, teman-teman. Tidak ada sejarahnya itu, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kita seperti itu. Mau berkelahi rumah tangga, berkelahi suami istri, tidak ada itu. Itu cuma pengaruh jin, iblis atau setan itu yang membuka begitu. Makanya yang perlu dipelajari adalah aturannya, teman-teman. Belajarlah aturan rumah tangga itu sebenarnya. Jangan sampai kalau laki-laki bisa setengah mati hindari dosa di luar rumah, dosa dalam rumah tidak bisa kuhindari. Begitu juga perempuan, kalian harus pelajari semua sebenarnya aturannya itu. Ada aturannya kok itu, ada undang-undang Tuhan dikasihkan kok itu, bahwa laki-laki harus bagaimana, perempuan harus bagaimana. Itu demi kebaikan kalian semua, supaya tercipta surganya dunia. Kenapa? Kalau kau berkelahi terus sama suami istri, pasti kau dapat nerakanya dunia itu, karena pasti sakit hati. Akhirnya apa? Pekerjaan tidak jadi, semua tidak terjadi. Kenapa berkelahi? Bukan begitu, teman-teman. Karena saya pernah rasakan, makanya saya pintar bicara. Ada sampai cerai, ada sampai cekcok terus. Akhirnya rezekinya tidak mampet rezekinya. Karena apa? Itu kan pasangan orang tua juga seperti itu memang dulu. Jangan selalu berkelahi rumah tanggamu, rezekimu akan jauh. Itu karena memang kalau kita berkelahi rumah tangga itu tidak ada yang enak dikerja itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini, dan mudah-mudahan bisa dimengerti dan tidak ada lagi yang melakukannya kalau sudah nonton video ini, karena itu akan menjerumuskanmu di blender nanti di neraka. Itu aja sudah. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, bagikan video ini, jangan lupa di like, di share, subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang, supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan lah kita akan selalu mengedukasikan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman semua.